Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu pagi, suasana kota Baghdad mendadak heboh. Para warga berlarian ke masjid utama sambil berbisik. Aneh sekali, suara azan subuh tadi hilang. Muazin sudah naik ke menara, mulutnya bergerak, tapi suaranya tidak terdengar sama sekali. Rakyat menjadi panik. Ini pasti ulah jin jahat. Tidak mungkin ada orang yang mencuri suara adzan. Kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Dengan wajah serius ia berkata, kalau benar ada pencuri suara adzan, maka hanya Abu Nawas yang bisa mengungkapnya. Tak lama pengawal memanggil Abu Nawas ke istana. Raja berkata dengan nada penuh tantangan, Abu Nawas, rakyat menuduh ada pencuri yang mengambil suara azan. Aku ingin kau menemukan pencurinya. Kalau tidak, kau akan dihukum. Semua menteri tertawa sinis. Kali ini Abu Nawas pasti gagal. Mana mungkin suara bisa dicuri. Namun Abu Nawas hanya tersenyum kalem. Baiklah Baginda. Besok pagi, izinkan saya menyelidiki sendiri di masjid. Abu Nawas merenung di rumah. Suara tidak bisa dicuri, tapi bisa dihalangi. Pasti ada orang yang berbuat nakal. Ia pun membawa sebuah kantong penuh biji-bijian, selembar kain tebal dan sebuah kendi kosong. Orang-orang yang melihatnya bertanya, untuk apa semua itu Abu Nawas? Ia hanya menjawab, besok kalian akan tahu. Ketika fajar tiba, semua orang berkumpul di masjid dengan wajah cemas. Muazin naik ke menara. Ia mengucapkan Allahu Akbar. Tapi anehnya tetap tak terdengar. Orang-orang berteriak, lihat, suaranya hilang lagi. Abu Nawas mengangkat tangannya. Tenang semua, kali ini pencurinya pasti ketahuan. Ia memanjat menara, lalu memeriksa di sekitar muazin. Ternyata ada seseorang bersembunyi di balik tirai tebal, sambil memukul kendi besar yang ditutup kain. Setiap kali muazin bersuara, orang itu memukul kendi sehingga suara azan tertelan oleh gema kosong kendi itu. Abu Nawas langsung menarik kain penutup itu, lalu berkata lantang, Baginda, rakyat sekalian, inilah pencuri suara azan yang kalian cari. Orang itu gemetar. Ternyata ia adalah salah satu menteri iri hati yang ingin memperlukan masjid agar orang-orang tidak sholat. Rakyat terkejut. Pantas saja suara azan hilang. Ternyata bukan dicuri, melainkan disamarkan oleh tipu daya manusia. Raja yang mendengar laporan itu terbahak-bahak. Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membongkar kebodohan seperti ini. Suara memang tak bisa dicuri, tapi bisa ditutupi, dan kau membuktikannya dengan cara yang cerdik. Raja memerintahkan menteri nakal itu dihukum, sementara Abu Nawas diberi hadiah 1 karung gandum dan emas. Abu Nawas menuntut hormat lalu berkata, Baginda, sebenarnya suara azan tak pernah bisa hilang. Jika hati kita bersih, suara itu akan selalu terdengar dalam jiwa kita. Yang hilang hanyalah telinga orang yang menutupnya. Rakyat pun bertepuk tangan, tertawa sekaligus kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke negeri Mesir. Para ulama di sana merasa penasaran dan mengutus 10 orang ulama terbaik untuk menguji kepintaran Abu Nawas dalam sebuah debat ilmiah. Setibanya di istana, Raja Harun al-Rasyid, ke-10 ulama itu duduk melingkar dalam aula kerajaan, siap berdebat dengan Abu Nawas. Raja tersenyum dan berkata, Abu Nawas, hari ini kau harus menghadapi 10 ulama Mesir sekaligus. Apakah kau siap? Abu Nawas menghela nafas panjang, ia melirik ke arah para ulama yang tampak serius dan penuh wibawa. Kemudian ia tersenyum dan berkata, wahai Baginda, bukankah ini tidak adil? Kenapa tidak adil? Tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, karena aku hanya sendirian, sementara mereka ada 10 orang. Para ulama pun tertawa kecil, mengira Abu Nawas takut berdebat. Namun Abu Nawas melanjutkan, tapi baiklah, aku punya solusi agar adil.
Karena aku 1 orang dan kalian 10 orang, maka aku hanya perlu memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan kalian. Para ulama langsung bingung. Bagaimana bisa 1 jawaban untuk 10 pertanyaan? Tanya salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum lebar. Coba saja, silakan kalian bertanya bersama-sama. Nanti aku jawab sekaligus. Para ulama saling berpandangan. Mereka merasa tertantang dan akhirnya setuju. Lalu serempak mereka mengajukan 10 pertanyaan sekaligus dalam satu waktu. Apa hukum berpuasa tapi lupa sahur? Mana yang lebih utama, ilmu atau amal? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah manusia punya takdir atau kebebasan? Bagaimana hukum mencuri demi kelangsungan hidup? Apakah iblis bisa bertobat? Bagaimana tata cara sholat yang khusyuk? Apa makna sejati dari keikhlasan? Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Bagaimana cara agar hati tetap tenang? Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan santai menjawab, "Aku tidak tahu." Ruangan langsung hening sejenak, lalu raja dan para hadirin langsung tertawa terpingkal-pingkal. Salah satu ulama pun berkata, "Abu Nawas, jawabanmu tidak adil. Kau harus menjawab dengan serius." Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, "Wahai para ulama yang mulia, kalian mengajukan 10 pertanyaan sekaligus. Aku hanya 1 orang. Jadi aku memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan. Bukankah ini adil?" Para ulama saling pandang. Lalu akhirnya mereka pun tertawa juga. Salah satu ulama berkata, "Sungguh, kau memang cerdik Abu Nawas. Kami mengakui kecerdasanmu." Akhirnya 10 ulama Mesir itu kembali ke negerinya dengan membawa 1 pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kepintaran Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, "Kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami." Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal. "Cepat, panggil Abu Nawas, sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang." Tak lama Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan." Maksudku untuk menjawab." Pendeta pertama langsung maju. "Wahai Abu Nawas, jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih?" Abu Nawas menjawab sambil makan, "Karena umat Islam itu kreatif. Kalau semua sama, nanti bosan, seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari." Pendeta kedua bertanya, "Kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya?" Abu Nawas menjawab santai, "Kau percaya otakmu ada kan?" "Tentu. Pernah lihat?" "Belum." "Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan." Pendeta ketiga mulai panik. "Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu." Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. "Ini kurma 3, tapi masuk 1 perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1, tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri." Penonton tertawa. Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga? Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, "Karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan." Suasana hening. Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, "Abu Nawas,
kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati. Pendeta kedua ikut bicara, kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebodohan kami sendiri. Abu Nawas tersenyum, ilmu itu seperti air, yang sombong akan tenggelam, yang rendah hati akan mengapung. Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, ajarkan kami 2 kalimat itu. Abu Nawas pun membimbing mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana menangis haru, dan beberapa juga sambil tertawa, karena Abu Nawas sempat menambahkan, dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis, silakan ikut baris di belakang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan tamu agung, seorang pendeta terkenal dari kerajaan Romawi. Namanya Pendeta Armando, pakai jubah putih, salib besar, dan alis yang tak pernah tersenyum. Ia sombong dan berkata kepada raja, aku ingin menantang siapapun di negeri ini dalam debat agama. Kalau kalah, mereka ikut agamaku. Tapi kalau aku kalah, aku akan mengakui kebenaran agama mereka. Raja langsung tersenyum. Wah, ini kerjaannya Abu Nawas. Hari pertama, kitab dan logika. Debat pun dimulai di halaman istana. Disaksikan banyak orang. Pendeta membawa 5 kitab besar. Abu Nawas cuma bawa 1 tasbih dan 2 kurma. Pendeta langsung menantang. Tunjukkan dalil bahwa Islam itu benar. Abu Nawas menjawab, apa kau yakin sebelum aku jawab, kau akan menerima kebenaran itu? Kalau logikamu bisa mengalahkan kitab-kitabku, ya, kata pendeta. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, kalau logika bisa buat orang beriman, sapi pasti sudah jadi mu'alaf sejak zaman Nabi Musa. Penonton tertawa. Hari kedua, Trinitas atau tersesat. Pendeta mulai serius. Ia menjelaskan Trinitas dengan rumit. 1 Tuhan tapi 3 pribadi. Abu Nawas mencoret-coret tanah dengan tongkatnya, lalu bertanya, kalau kau punya 1 telur, isinya putih telur, kuning telur, dan cangkangnya, itu 3 atau 1? Tentu 1, jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum, bagus, tapi Tuhan bukan telur. Penonton tertawa. Pendeta mulai kesal, tapi debat tetap dilanjutkan. Hari ketiga, semua sudah lelah. Pendeta sudah kehabisan dalil dan argumen, tapi tetap bertahan. Akhirnya, Abu Nawas berdiri, memandangi langit, lalu berbalik dan bertanya dengan tenang. Wahai pendeta, kalau Tuhan itu mati di salib, siapa yang menjaga alam semesta saat itu? Pendeta terdiam, matanya berkedip, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Penonton menunggu jawaban, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening. Abu Nawas melanjutkan, kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan tak mungkin lemah seperti makhluk. Pendeta duduk, menunduk, lalu menangis. Beberapa hari kemudian, Pendeta Armando meminta bertemu secara pribadi. Di ruang kecil, ia berkata, aku telah mencari kebenaran di banyak tempat, tapi pertanyaanmu membuka mataku. Kini aku tahu, Tuhan yang sejati tak mungkin mati. Lalu ia mengucap 2 kalimat syahadat, dengan air mata dan senyum yang lega. Abu Nawas pun pulang, rakyat menyambutnya dengan gembira. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan seluruh rakyat di alun-alun kerajaan. Di tengah lapangan dibuat sebuah api unggun yang besar menyala-nyala. Raja berkata, siapa yang berani berkata jujur di hadapanku akan diberi hadiah. Tapi kalau ketahuan bohong akan dilempar ke dalam api ini. Semua orang langsung ciut nyali. Siapa yang berani? Tiba-tiba muncul Abu Nawas sambil santai bawa tongkat dan senyum-senyum. Wahai Baginda, kata Abu Nawas, apa boleh hamba bicara? Raja mengangguk. Silakan, tapi ingat, kalau kau bohong, kau kubakar. Abu Nawas maju ke depan api lalu berkata lantang, wahai Baginda, api ini panas. Semua orang langsung melongo. Loh, itu mah semua orang juga tahu. Raja berkata, itu mah bukan hal baru, apa istimewanya? Abu Nawas melanjutkan,
Tapi walaupun api ini panas, kalau kebenaran harus disampaikan, hamba siap melompat ke dalamnya demi berkata benar. Semua orang terkejut. Wah, Abu Nawas nekat. Raja mulai penasaran. Baiklah, kalau begitu coba katakan yang sebenarnya. Apakah aku ini raja tampan atau jelek? Abu Nawas mengelus dagunya sebentar, lalu berkata, hamba akan jujur Baginda. Wajah Baginda tampan sekali di hati para penjilat. Tapi di hati orang jujur seperti hamba lebih tampan dari Baginda. Semua orang langsung menahan tawa. Raja terbelalak. Kau berani-beraninya bilang begitu. Mau kau aku bakar? Abu Nawas tersenyum tenang. Silakan Baginda. Kalau memang kebenaran harus ditegakkan walaupun di tengah bara api, hamba rela. Tapi ingat, kalau hamba sampai terbakar, itu artinya hamba bohong. Kalau hamba selamat, itu artinya hamba benar. Raja jadi bingung. Karena takut malu kalau Abu Nawas ternyata selamat, akhirnya Raja berkata, baiklah, baiklah. Karena kau berani berkata jujur dan tak takut api, aku beri hadiah seekor unta. Abu Nawas membungkuk. Terima kasih Baginda, semoga unta ini anak semua. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di kerajaan Baghdad yang megah, Raja Harun al-Rasyid kedatangan tamu istimewa. Tamu ini datang dari negeri yang jauh, konon dari negeri Cina. Katanya dia adalah orang sakti yang suka menguji kecerdasan raja-raja dunia. Dengan penuh percaya diri, tamu itu menyerahkan sebuah bumbung bambu kepada Raja Harun al-Rasyid. Bumbung itu tersumbat rapat. Di dalamnya ada sesuatu yang hidup, namun tidak terlihat. Tamu dari Cina itu tersenyum misterius lalu berkata, wahai Baginda Raja, tebaklah apa yang ada di dalam bumbung ini. Jika bisa menebak, pertanda Baginda adalah raja paling cerdas di dunia. Raja Harun mulai gelisah. Ia goyang-goyangkan bumbung itu. Terdengar suara gemeretak kecil. Ia goyang ke kiri, goyang ke kanan, tapi tetap tidak tahu. Akhirnya dengan wajah panik, Raja berseru, cepat, panggil Abu Nawas. Hanya dia satu-satunya harapan kita. Sementara itu, di rumahnya, Abu Nawas lagi santai menikmati teh sambil tiduran di halaman. Tiba-tiba datanglah utusan kerajaan dengan tergopoh-gopoh. Abu Nawas, Baginda memanggil, cepat ke istana. Abu Nawas yang sedang males-malesan segera bangun dan asal pakai sorban yang tergantung di jemuran. Tanpa sadar ada seekor belalang nyelip di dalam sorbannya. Dengan langkah santai Abu Nawas menuju istana. Sepanjang jalan ia tidak merasa aneh apa-apa. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung dihadapan kepada Raja Harun al-Rasyid dan tamu sakti dari negeri Cina. Ia disuruh duduk di kursi kehormatan, tepat di depan bumbung misterius tersebut. Baru saja duduk, tiba-tiba belalang yang tersembunyi di dalam sorban itu melompat tepat ke arah selangkangan Abu Nawas. Belalang! Teriak Abu Nawas sekeras-kerasnya sambil lompat-lompat kaget. Semua orang di istana pun ikut kaget. Tamu sakti dari negeri Cina tercengang. Baginda Raja sampai hampir jatuh dari tahtanya. Tapi anehnya, tamu dari Cina itu malah bertepuk tangan sambil tertawa. Luar biasa, Abu Nawas benar-benar jenius. Karena yang ada di dalam bumbung itu adalah belalang. Semua orang langsung terdiam sejenak. Lalu meledak tawa memenuhi seluruh istana. Raja Harun pun tertawa terpingkal-pingkal sambil bertepuk tangan. Abu Nawas, engkau memang sakti, bahkan lebih hebat daripada tamu sakti dari negeri Cina. Kisah selanjutnya. Kisahkan suatu hari di sebuah pasar yang ramai, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon sambil menikmati secangkir teh. Tiba-tiba datang seorang Nasrani ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Abu Nawas, katanya, aku dengar kamu ahli agama. Katanya di Al-Quran ada surat Al-Kafirun yang katanya membiarkan orang kafir tetap kafir. Bukankah itu aneh? Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menaruh cangkir tehnya dan berkata, justru itu keadaan dari Allah. Allah tidak memaksa manusia. Kita diberi akal untuk memilih. Orang Nasrani itu mencibir.
Kalau begitu, kenapa kalian tetap berdakwah? Bukankah lebih baik diam saja? Abu Nawas tertawa kecil. Dakwah itu bukan memaksa sahabatku. Dakwah itu seperti menawarkan makanan enak. Mau makan, silahkan. Tidak mau, ya tidak dipaksa. Orang Nasrani itu mulai mengangguk-angguk, merasa ada logikanya. Abu Nawas melanjutkan, surat Al-Kafirun itu berkata, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu tanda hormat. Tapi sebelum memilih, tentu harus tahu dulu mana makanan enak dan mana makanan basi. Orang-orang di pasar mulai berkerumun mendengar perdebatan tersebut. Orang Nasrani itu penasaran. Kalau begitu, apa bukti bahwa Islam adalah makanan yang enak itu? Abu Nawas tersenyum nakal. Ia menunjuk teh di depannya. Coba, kamu minum tehku ini. Orang Nasrani itu ragu-ragu, tapi akhirnya menyeruput teh Abu Nawas juga. Wajahnya langsung cerah. Wah, enak sekali tehnya. Abu Nawas tertawa. Padahal tadi kamu belum tahu rasanya. Tapi setelah mencoba, kamu baru tahu mana yang enak. Begitu juga dengan Islam. Selama hanya dilihat dari jauh, kelihatan pahit. Tapi setelah dicoba dengan hati, baru terasa manisnya. Orang Nasrani itu pun terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan, kalau begitu, ajari aku tentang Islam Abu Nawas. Seketika itu juga pasar riuh dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Abu Nawas tersenyum, lalu membimbingnya membaca syahadat. Hari itu bukan hanya pasar yang penuh tawa, tapi juga penuh dengan keberkahan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baghdad kedatangan tamu dari negeri jauh, seorang biarawati yang terkenal cerdas dan sedikit sombong. Dengan jubah putih bersih dan alis terangkat, ia datang ke istana Raja Harun ar-Rasyid sambil berkata, Aku ingin menantang Abu Nawas. Aku ingin membuktikan bahwa logika kami lebih unggul. Abu Nawas yang sedang rebahan di pohon korma langsung diangkat ke istana. Begitu tiba, ia masih membawa bantal. Abu Nawas, seru sang biarawati, aku ingin bertanya, mengapa kau yakin agamamu yang benar? Apakah kau sudah bertemu Tuhan? Abu Nawas bangun, menguap, lalu menjawab santai, belum, tapi Tuhan sudah pernah bertemu aku. Apa? Sang biarawati terbelalak. Abu Nawas tersenyum. Buktinya, aku masih hidup. Siapa lagi yang ngasih nafas tiap detik selain Tuhan? Masa kau kira gratisan kayak wifi tetangga? Penonton tertawa, biarawati cemberut. Kalau begitu, kata si biarawati, kenapa Tuhanmu membiarkan orang jahat berkuasa? Kenapa dunia tidak adil? Abu Nawas menjawab cepat. Kalau semua orang baik masuk surga, siapa yang ngisi penjara? Tapi agamamu menyuruh sholat 5 waktu. Puasa, zakat, kenapa begitu repot? Agamaku lebih simpel. Abu Nawas tersenyum lebar. Karena Tuhan kami sayang. Dia kasih 5 kali pertemuan sehari. Kalau kamu punya pacar, cuma diajak ketemu seminggu sekali, kau mau? Penonton istana terpingkal. Raja Harun al-Rasyid menahan tawa sambil menyeruput teh. Biarawati mulai panik. Tapi kenapa kalian sujud? Bukankah itu merendahkan diri? Abu Nawas berdiri dan berkata mantap, kami tidak merendahkan diri, kami sedang meninggikan Tuhan. Kalau kamu mengangkat tangan saat menyapa raja, masa saat menyapa Tuhan cuma duduk manis kayak nonton konser? Ruangan sunyi, biarawati diam, matanya berkaca-kaca. Ia lalu berkata pelan, Abu Nawas, jawabanmu aneh, lucu tapi masuk akal. Abu Nawas tersenyum, logika tanpa hati hanya jadi debat kusir. Tapi kalau kau gunakan hati, mungkin kau akan menemukan kebenaran. Tiba-tiba biarawati berdiri. Suaranya lirih namun tegas. Ajarkan aku 2 kalimat itu. Abu Nawas pun mendekat, membimbingnya dengan lembut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana sunyi, bahkan angin pun seolah berhenti. Beberapa detik kemudian, raja berdiri dan bertepuk tangan. Abu Nawas, debat paling lucu, paling damai dan paling menyejukkan hati. Abu Nawas mengangguk, lalu duduk kembali di bawah pohon kurma sambil berkata, akhirnya debat ini berbuah manis, seperti kurma Ramadan tapi gratis. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, seorang pendeta terkenal datang ke kota tempat tinggal Abu Nawas. Ia mendengar bahwa Abu Nawas bukannya cerdas, tetapi juga punya lidah yang tajam dan akal yang licin. Karena penasaran, ia menantang Abu Nawas untuk berdiskusi tentang perbedaan hari raya umat masing-masing. Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas dalam perdebatan ini, aku akan terkenal di seluruh negeri, pikir si pendeta dengan penuh percaya diri. Mendengar kabar bahwa akan ada perdebatan antara Abu Nawas dan pendeta itu, warga berbondong-bondong datang ke pasar. Mereka tahu betapa lihainya Abu Nawas dalam beradu argumen. Bahkan kucing Abu Nawas saja pernah mengalahkan seorang hakim dalam sidang. Setelah banyak orang berkumpul, pendeta itu pun membuka perdebatan. Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa hari raya agamamu selalu berubah-ubah tanggalnya setiap tahun? Sedangkan hari raya kami tetap dan tidak pernah bergeser. Orang-orang mengangguk-angguk, merasa bahwa pertanyaan pendeta itu cukup masuk akal. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu jawaban ajaibnya. Abu Nawas mengelus jenggotnya sejenak lalu tersenyum. Wahai pendeta, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Apakah engkau memiliki kambing? Pendeta itu terkejut, tidak menyangka akan ditanya soal kambing. Tentu saja aku punya kambing di rumah. Bagus, apakah kambingmu itu makan rumput? Ya, tentu saja, semua kambing makan rumput. Tetapi kalau kau beri dia roti, apakah dia mau memakannya? Pendeta itu mulai bingung, tetapi tetap menjawab. Tentu saja, kalau lapar, kambing akan makan apa saja, termasuk roti. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, nah, itulah perbedaannya. Hari raya kami seperti kambing, yang bisa menyesuaikan diri dengan kalender bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti roti, yang selalu di tempat yang sama dan tidak berubah-ubah. Orang-orang yang menyaksikan perdebatan itu terdiam sejenak, lalu seketika meledak dalam tawa. Abu Nawas memang luar biasa, teriak seorang di tengah kerumunan. Pendeta itu hanya bisa menggaruk kepala. Ia ingin membantah, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menepuk daun si pendeta dan berkata, sebenarnya aku juga punya teori yang lain. Kau tahu kura-kura dan kelinci? Tentu saja. Hari raya kami seperti kura-kura, jalannya pelan tapi pasti, mengikuti perhitungan bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti kelinci, yang loncat-loncat di tempat yang sama, takut bergerak ke depan. Orang-orang kembali tertawa terbahak-bahak, bahkan seorang nenek sampai terbatuk-batuk saking geli mendengarnya. Pendeta itu tersenyum masam dan berkata, baiklah, aku mengakui kecerdasanmu Abu Nawas, tapi setidaknya hari raya kami lebih mudah diingat. Abu Nawas tertawa dan menjawab, benar, sama seperti tanggal jatuh tempo hutang, tetap di tanggal yang sama setiap tahun, tapi tetap saja banyak orang yang lupa. Sekali lagi pasar pun riuh dengan gelak tawa. Pendeta itu akhirnya menyerah, menyalami Abu Nawas, lalu pergi dengan kepala tertunduk. Sementara itu Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa puas telah memenangkan perdebatan dengan cara yang unik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah sumringah. Ia baru saja menang debat dengan para cendekiawan istana tentang filsafat kehidupan. Raja Harun al-Rashid sampai memujinya dan memberinya hadiah beberapa keping emas. Saat tiba di rumah, istrinya sudah berdiri di depan pintu dengan tangan di pinggang dan wajah cemberut. Abu Nawas, dari mana saja kau seharian? Tanyanya dengan nada tinggi. Abu Nawas tersenyum percaya diri. Aku baru saja menang debat di istana istriku sayang. Tapi bukannya terkesan, istrinya malah menyipitkan mata. Menang debat? Mari kita lihat, apakah kau bisa menang debat denganku? Tantangnya. Abu Nawas mulai berkeringat. Ia tahu siapa lawannya kali ini. Istri Abu Nawas melipat tangan. Baiklah, kau selalu bilang kau pintar dan penuh akal. Jadi, coba jawab pertanyaanku. Abu Nawas mengangguk mantap. Silakan, aku siap. Istrinya menunjuk tumpukan baju kotor di pojok rumah. Kenapa baju-baju ini belum dicuci?
tanyanya. Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab, "Karena aku tidak ingin air di sumur cepat habis. Kita harus hemat air." Istrinya tidak terima. "Oh, jadi sekarang kau lebih peduli pada sumur daripada kebersihan rumah?" Abu Nawas mulai gugup. "Bukan begitu sayang, aku hanya..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, istrinya sudah melanjutkan pertanyaan kedua. "Lalu, kenapa kau pulang telat?" Abu Nawas tersenyum lemah. "Aku sibuk di istana, mendapat hadiah emas dari sang raja." Sang istri melotot. "Oh, jadi kau bisa menang debat di istana, tapi kalah debat di rumah." Abu Nawas mulai panik. "Bukan begitu maksudku." Tapi istrinya langsung menutup debat dengan serangan pamungkas. "Baik, kalau kau memang pintar, jawab pertanyaan terakhir ini." Abu Nawas menelan ludah. "Apa itu?" Istrinya mendekat, menatap matanya dalam-dalam, lalu bertanya dengan nada dingin, "Mana oleh-oleh untuk istrimu?" Abu Nawas langsung terdiam. Peluh dingin mulai mengalir di dahinya. Ia telah melakukan kesalahan fatal. Tadi di istana, ia begitu bangga dengan kemenangannya sampai lupa membeli sesuatu untuk istrinya. Dengan gemetar, ia membuka kantong emasnya dan berkata, "Maukah kau memilih sendiri hadiahnya, sayang?" Istrinya tersenyum puas. "Bagus, ayo kita pergi ke pasar sekarang juga." Abu Nawas hanya bisa pasrah. Dan sejak hari itu, Abu Nawas menyadari satu hal penting. Sebijak apapun seorang lelaki, ia tetap tidak bisa menang debat melawan ras terkuat di bumi, sang istri. Kisah selanjutnya dikisahkan di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad yang ramai terdengar kabar bahwa seorang ahli sejarah Kristen yang terkenal dari negeri Romawi datang berkunjung ke istana Khalifah Harun al-Rasyid. Orang itu bernama Paulus Historicus, dikenal cerdas, ahli kitab, dan sering menang dalam debat di negeri asalnya. Sang khalifah yang senang mendengar perdebatan memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata khalifah sambil tersenyum licik, "aku ingin kau adu argumen dengan ahli sejarah ini. Konon dia mampu membuat ulama-ulama kita terdiam." Abu Nawas tersenyum santai. "Baik, tuanku, tapi siapkan juga minuman segar, supaya lidahku tidak kering ketika menjawab pertanyaannya." Lalu berkumpullah orang-orang di halaman istana. Paulus mulai bicara dengan penuh percaya diri. "Hai Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu. Jika Muhammad adalah nabi terakhir, kenapa dalam sejarahku tak pernah kutemukan nubuat tentangnya di kitab-kitab terdahulu yang kau sebut Taurat dan Injil?" Abu Nawas tersenyum. Ia pura-pura berpikir keras sambil memegang janggutnya. "Wahai Paulus, aku kagum pada kepandaianmu dalam sejarah. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal sebelum menjawab?" "Tentu, silakan." "Sejarah yang kau tulis, apakah semuanya kau lihat dengan mata kepalamu sendiri?" Paulus menjawab, "Tentu tidak. Sejarah adalah catatan orang-orang terdahulu." "Jadi kau percaya pada cerita orang, bukan pada mata kepalamu sendiri?" Paulus mulai tersenyum kecut. Orang-orang mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau begitu, mari aku beri kau cerita sejarah yang juga kuterima dari orang-orang terpercaya. Muhammad disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Hanya saja banyak yang menyembunyikannya, seperti engkau menyembunyikan pertanyaan asliku." Paulus terkejut. "Apa pertanyaan aslimu?" "Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan harus lahir dari manusia, menangis ketika bayi, dan disusui ibunya? Bukankah seharusnya Tuhan menyusui dirinya sendiri, atau tidak perlu minum sama sekali?" Jawab Abu Nawas. Paulus tersentak. Ia terdiam, mukanya memerah. Kerumunan makin gaduh menahan tawa. Paulus berusaha menjawab, "Itu rahasia ketuhanan." Abu Nawas segera menimpali. "Rupanya ahli sejarah tak tahu sejarah Tuhannya sendiri. Kalau begitu aku beritahu, Muhammad adalah nabi yang disebut di kitabmu dengan sebutan Ahmad. Dan itu pun tertulis sebelum namanya dihapus orang-orang seperti engkau." Paulus terdiam semakin lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Wahai Abu Nawas, aku kalah. Aku tak pernah berpikir sejauh itu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kalau kalah, maka pilih.
Kau terima kebenaran atau terus berdalih sampai matimu? Paulus menunduk. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Orang-orang bersorak gembira. Khalifah bangkit dan berkata, sungguh Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga berhasil menambah seorang saudara bagi kita semua. Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil berkata, kalau begitu aku minta hadiah, tambahkan kurma di dapur istana, biar sejarah hari ini terasa lebih manis. Dan semua tertawa riuh hingga suasana istana penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah, istana Raja Harun al-Rasyid tampak lebih sibuk dari biasanya. Para ulama, cendekiawan, dan penasihat kerajaan berkumpul membahas berbagai persoalan penting, mulai dari hukum syariah hingga persoalan pajak. Setelah semua selesai, raja yang dikenal jenaka itu bersandar santai di singgasananya. Lalu tiba-tiba bertanya, wahai para ulama, menurut kalian Allah sedang apa sekarang? Para ulama saling menatap, sebagian terkejut, sebagian menunduk. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa, tapi begitulah gaya sang raja, kadang suka menguji dengan pertanyaan yang tak terduga. Seorang ulama akhirnya menjawab dengan hati-hati, Baginda, pertanyaan ini sangat dalam. Zat Allah tak bisa disamakan dengan manusia. Aku tahu itu, potong sang raja. Aku tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Aku cuma ingin tahu, kira-kira sedang apa Allah sekarang? Tak ada yang bisa menjawab, semua terdiam. Tiba-tiba sang raja bergumam, mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya. Para pengawal pun diperintahkan menjemput Abu Nawas, yang ternyata sedang duduk santai di warung kopi, mengobrol dengan teman-temannya sambil menikmati roti hangat. Saat mendengar ia dipanggil raja, Abu Nawas hanya tersenyum dan menyeruput kopinya terakhir kali. Sesampainya di istana, sang raja langsung berkata, Abu Nawas, para ulama di sini tak bisa menjawab pertanyaanku. Aku ingin tahu, apakah kau bisa? Abu Nawas memberi salam dan menjawab dengan sopan, Baginda, bagaimana mungkin hamba hanya rakyat biasa bisa menjawab pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh para ulama besar? Tapi tetap saja aku ingin tahu, apa yang sedang Allah lakukan sekarang? Ulang sang raja. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata, saya bisa menjawab, tapi dengan satu syarat. Sang raja mengangkat alis. Apa syaratnya? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Syaratnya, izinkan saya duduk di singgasana Baginda, dan Baginda sendiri duduk di tempat saya sekarang, bersama para ulama. Raja terdiam, tersenyum, lalu menuruti permintaan tersebut. Setelah posisi ditukar, Abu Nawas duduk megah di atas singgasana. Ia menatap seluruh ruangan, dan dengan suara lantang ia berkata, inilah jawabannya. Allah sedang membuktikan bahwa dia bisa mengangkat siapapun yang dia kehendaki ke tempat yang tertinggi, dan menurunkan siapa saja dari tempat paling tinggi ke tempat paling rendah. Hari ini Allah menunjukkan kekuasaannya melalui kursi ini. Abu Nawas duduk di atas sebagai raja, dan Raja Harun al-Rasyid duduk di bawah sebagai rakyat biasa. Suasana hening sesaat, lalu pecah oleh tawa sang raja. Ia menepuk lututnya dan berkata, wahai Abu Nawas, kau memang luar biasa. Pertanyaanku kau jawab dengan sindiran yang elegan dan pelajaran yang mendalam. Raja pun kembali ke singgasananya, lalu memberikan Abu Nawas hadiah emas dan kain sutra sebagai tanda kagum atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi di istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan. Ia lalu punya ide iseng. Bagaimana kalau aku pura-pura bisu dan lihat bagaimana Abu Nawas mencoba menyembuhkanku? Maka seluruh dayang, menteri, bahkan tabib istana disuruh ikut acting. Siapapun yang kasih tahu Abu Nawas bahwa aku cuma pura-pura, akan aku hukum berat. Abu Nawas datang dengan wajah santai. Abu Nawas bertanya, ada apa gerangan tuanku memanggil hamba sepagi ini? Raja diam total, cuma melongo. Salah satu menteri berkata, maaf Abu Nawas, sejak tadi pagi Baginda tiba-tiba bisu. Abu Nawas terkejut. Hah? Bisu, tuanku? Mana mungkin? Kemarin beliau masih bisa marah-marah karena gulanya kurang. Abu Nawas mendekati raja.
Coba angguk kalau bisa dengar. Raja mengangguk. Coba geleng kalau merasa lapar. Raja menggeleng. Coba tepuk tangan kalau menganggap saya paling ganteng. Raja diam. Nah, berarti Baginda masih waras, ujar Abu Nawas. Abu Nawas mulai curiga. Terlalu tenang untuk orang sakit. Terlalu bersih untuk orang linglung. Terlalu wangi untuk orang stres. Abu Nawas lalu pura-pura menangis keras-keras. Baginda bisu, siapa yang akan memari saya sekarang? Siapa yang akan mencabut pajak rakyat? Siapa yang akan ngomel kalau saya ngutang di dapur istana? Raja hampir ketawa, tapi menahan dengan keras. Abu Nawas mendekat dan berbisik, kalau benar Baginda bisu, maka harta istana akan saya ambil separuh untuk saya bagikan ke rakyat. Bukankah orang bisu tak bisa melarang? Raja langsung refleks teriak, berhenti, jangan macam-macam kok Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum lebar. Alhamdulillah, sembuh, Baginda bisa bicara lagi. Seluruh istana meledak tawa. Raja pun tertawa sambil geleng-geleng. Raja berkata, sungguh, aku hanya ingin mengerjaimu, tapi lagi-lagi kau yang membuatku kalah. Tuanku boleh pura-pura bisu, tapi hati seorang pemimpin tak bisa diam saat rakyatnya ingin dibohongi, kata Abu Nawas sambil pamit pulang. Kisah selanjutnya. Alkisah suatu hari menjelang hari raya Idul Adha di sebuah desa, panitia masjid mendadak kebingungan. Khotib yang biasanya mengisi khutbah ternyata berhalangan hadir karena sapi korbannya kabur ke hutan dan belum ketemu. Panitia panik. Waktu sholat Id tinggal beberapa jam. Lalu muncullah usulan paling tidak terduga. Gimana kalau kita minta Abu Nawas jadi khotib? Semua langsung menoleh. Ada yang khawatir, ada yang penasaran, ada pula yang langsung ngelus dada. Yakin, dia tuh nggak bisa ditebak. Tapi karena tak ada pilihan lain, akhirnya disepakati Abu Nawas menjadi khotib Idul Adha. Pagi hari, jamaah memenuhi lapangan. Semua penasaran, bahkan ada yang bawa cemilan saking penasarannya. Abu Nawas pun naik ke mimbar. Ia berdiri dengan jubah putih, tangan di belakang punggung, senyum misterius di wajahnya. Abu Nawas mulai khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari di mana kita berkurban. Ada yang berkurban kambing, ada yang berkurban sapi, ada pula yang berkorban perasaan. Seluruh lapangan mulai cekikikan. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungi kisah Nabi Ibrahim yang rela menyembelih anaknya, bukan karena kurang sayang, tapi karena taat kepada perintah Tuhan. Tapi zaman sekarang, jangankan anak, nyembelih kambing saja masih nego di tukang daging. Jamaah mulai tertawa. Kurban bukan soal daging semata, tapi tentang keikhlasan. Dan jangan salah, ikhlas itu, Abu Nawas berhenti sebentar lalu melirik ke jamaah. Lebih susah dari bayar hutang di akhir bulan. Tawa pun pecah, bahkan imam yang duduk di belakangnya hampir terguling. Dan tahukah kalian, hewan kurban itu punya perasaan. Bayangkan, setiap Idul Adha mereka digiring ke lapangan. Mereka pasti mikir, ini kayak parade, tapi kenapa cuma kami yang dibawa? Manusianya nggak ada yang disembelih. Tawa makin menggila. Tapi justru itulah makna berkorban. Yang disembelih bukan hanya hewan, tapi ego dan keserakahan. Semua jamaah mulai tertunduk, bukan menangis, tapi karena menahan tawa yang tak tertahankan. Mari kita jadikan hari raya ini bukan hanya ajang makan sate berjamaah, tapi juga ajang merefleksikan diri, apa yang sudah kita relakan demi Tuhan. Setelah khutbah selesai, orang-orang menyelami Abu Nawas sambil tertawa-tawa. Abu Nawas, khutbahmu lucu tapi dalam. Terima kasih, tertawalah selagi hidup, karena kalau sudah di akhirat yang tertawa tinggal malaikat. Dan Abu Nawas pun turun dari mimbar, disambut dengan satu kotak sate kambing khusus dari panitia, sebagai kurban balasan. Karena khutbahnya sukses bikin semua jamaah mewek, gara-gara ketawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pria asing datang ke Baghdad, mengenakan jubah besar, sorban tinggi, dan membawa tongkat panjang. Ia mengaku sebagai ulama besar dari negeri seberang. Aku hafal 100 kitab, bisa melihat jin,
berbicara dengan malaikat dan tahu siapa yang masuk surga atau neraka. Orang-orang terkagum-kagum. Bahkan Baginda Raja pun penasaran dan mengundangnya ke istana untuk mengisi majelis. Namun setelah beberapa hari, rakyat mulai resah. Ulama itu hanya bicara berputar-putar, suka menghakimi orang lain, dan hobinya minta amplop setelah ceramah. Raja pun curiga dan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ragu dengan ulama ini, tapi aku tak bisa memata-matai orang yang katanya pewaris Nabi. Kau harus membuktikan apakah dia benar ulama atau penipu bersorban. Abu Nawas tersenyum dan hanya membawa satu benda ke istana keesokan harinya, sebuah cermin kecil. Raja mengundang ulama besar itu untuk debat terbuka dengan Abu Nawas. Sang ulama berkata, Abu Nawas, aku dengar kau orang cerdas, tapi jangan kau debat ilmu dengan aku, nanti akalmu hangus. Tenang, aku hanya ingin bertanya satu hal sederhana, jawab Abu Nawas santai. Abu Nawas mengeluarkan cermin kecil dari sakunya, mengarahkan ke wajah ulama itu lalu berkata, wahai tuan ulama, jika engkau benar pewaris Nabi, tunjukkan wajah siapa yang kau lihat di cermin ini. Ulama itu menjawab, ya wajah saya, tentu saja. Nah, itu masalahnya. Ulama sejati seharusnya melihat wajah umat, bukan wajahnya sendiri terus-menerus, jawab Abu Nawas. Orang-orang meledak tertawa. Sang ulama mulai geram. Itu cuma mainan anak-anak. Abu Nawas tersenyum. Benar, seperti ceramahmu, yang isinya cuma mainan lidah dan akrobat dalil. Raja tertawa makin keras, sampai terbatuk terpingkal-pingkal, dan akhirnya jatuh pingsan, karena tak sanggup menahan tawa. Pengawal panik. Abu Nawas cepat-cepat berkata, tenang, Paduka hanya pingsan karena kelebihan bahagia, bukan karena dosa ulama gadungan. Raja akhirnya sadar, dan langsung mengusir ulama palsu itu dari negeri Baghdad. Abu Nawas, bagaimana kau tahu dia palsu? Ulama sejati itu memantulkan cahaya, bukan memonopoli kebenaran. Dan yang terlalu sibuk menilai surga neraka orang lain, biasanya lupa bercermin, jawab Abu Nawas sambil pamit pulang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang bersantai di taman istana sambil memandangi lukisan-lukisan indah koleksinya. Tiba-tiba ia mendapat ide iseng tapi serius, menguji Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil. Ia pun memanggil pengawal. Cepat, panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya, aku ingin ia melukis wajah malaikat. Pengawal sampai tersedak mendengar titah tersebut, tapi tentu tak berani protes. Tak lama Abu Nawas pun tiba. Baginda pun menyampaikan perintahnya dengan wajah datar. Abu Nawas, engkau kutugaskan untuk membuat lukisan wajah malaikat. Jika berhasil, kau akan diberi hadiah besar. Jika gagal, ya kau tahu nasibmu. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Paduka, izinkan saya meminta waktu 3 hari. Setelah itu saya akan datang dengan lukisan yang menggetarkan hati. Baginda tersenyum senang. Akhirnya, aku dapat mengalahkan Abu Nawas juga. 3 hari kemudian, semua orang sudah berkumpul di aula istana. Mereka penasaran, ingin melihat lukisan yang katanya menggambarkan wajah malaikat. Abu Nawas datang membawa kanvas besar yang tertutup kain. Paduka yang mulia, katanya lantang, izinkan saya mempersembahkan wajah malaikat. Ia menarik kain penutupnya, dan kanvas itu kosong, putih polos tak ada gambar apapun. Semua yang hadir terperangah. Beberapa mulai tertawa, beberapa lagi mencibir. Tapi Baginda justru memerah wajahnya karena marah. Abu Nawas, kau menertawakanku. Kau bilang akan melukis wajah malaikat, tapi ini kosong. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, Paduka, hamba memang tidak berani menggambarkan wajah malaikat. Sebab para nabi pun tidak pernah menceritakan bentuk wajah malaikat secara lengkap. Bahkan malaikat sendiri, seperti Jibril, bisa berubah rupa, kadang seperti manusia, kadang bercahaya. Maka hamba memilih menggambarkan kesucian mereka dengan kanvas putih polos, tanda dari kesucian, keikhlasan, dan cahaya ilahi. Justru kalau hamba menggambarkan sembarangan, bukankah itu penghinaan terhadap ciptaan Allah? Semua ruangan mendadak hening.
Para ulama yang hadir mengangguk perlahan. Baginda yang tadinya marah tiba-tiba tertunduk. Engkau benar, Abu Nawas. Lagi-lagi logika dan imanmu mengalahkan kecerdikanku sendiri. Sebelum pergi, Abu Nawas berkata dengan senyum, Paduka, malaikat tak perlu dilukis. Yang perlu dilukis adalah sifat-sifat mereka di dalam hati kita. Jika kita jujur, adil, dan ikhlas, bukankah itu lukisan terbaik? Baginda Raja terdiam, lalu memberikan hadiah besar dan berkata, Abu Nawas, engkau memang bukan sekedar penyair, engkau guru kehidupan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, istana Raja Harun al-Rasyid gempar. Permaisuri yang biasanya lembut dan anggun tiba-tiba berubah menjadi liar. Ia berteriak-teriak, tertawa sendiri, dan bahkan naik ke atas meja sambil mengacung-acungkan sendok seperti pedang. Aku adalah setan penguasa istana. Semua orang harus takut padaku. Teriaknya sambil menjulurkan lidah. Para pelayan ketakutan, dayang-dayang pingsan bergiliran, dan para prajurit bingung harus berbuat apa. Raja Harun al-Rasyid cemas luar biasa. Ia telah memanggil tabib, dukun, bahkan ustadz ternama. Tetapi tak satu pun yang berhasil menyembuhkan sang permaisuri. Akhirnya sebagai harapan terakhir, Raja memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, jika kau berhasil menyembuhkan permaisuri, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, kepalamu bisa melayang. Abu Nawas mengelus jenggotnya dan tersenyum santai. Tenang Baginda, saya punya cara ampuh untuk mengusir setan ini. Lalu ia mendekati permaisuri yang masih berguling-guling di lantai sambil tertawa-tawa. Wahai setan, mengapa kau berani merasuki tubuh permaisuri? Permaisuri yang kerasukan setan tiba-tiba tertawa seram. Karena tubuhnya nyaman, istana ini mewah, makanannya enak, aku tidak mau pergi. Abu Nawas mengangguk-angguk. Oh, jadi kau betah di sini? Tentu saja, jawab setan dalam tubuh permaisuri. Abu Nawas tersenyum lecek. Baiklah kalau begitu, aku akan membuat tempat ini tidak nyaman untukmu. Lalu Abu Nawas berbisik ke telinga raja dan berkata, Baginda, tolong keluarkan perintah bahwa mulai hari ini semua makan di istana hanya boleh berisi bawang putih dan jengkol. Raja yang kebingungan akhirnya mengumumkan, mulai sekarang semua makan istana wajib menggunakan bawang putih dan jengkol sebagai bahan utama. Tidak lama setelah itu dapur istana mulai berasap. Bau jengkol menyengat ke seluruh ruangan. Bahkan tikus-tikus di istana pun berbondong-bondong pergi mencari tempat yang lain. Permaisuri yang kerasukan tiba-tiba mencium aroma itu dan langsung bereaksi. Bau menyengat apa ini? Abu Nawas mendekatkan sepiring jengkol ke hidungnya. Oh, ini hanya makanan baru istana. Mau coba? Permaisuri langsung melompat ke udara. Badannya bergetar hebat. Tidak, aku keluar. Istana ini sudah tidak layak ditinggali. Dalam sekejap, permaisuri pingsan. Beberapa saat kemudian, ia bangun dengan wajah bingung. Kenapa aku ada di lantai? Dan bau apa ini? Raja terharu dan memeluk permaisuri. Kau sudah sembuh, permaisuriku. Raja pun menepati janjinya dan memberi Abu Nawas hadiah besar. Namun keesokan harinya, para pelayan, prajurit, dan semua penghuni istana mogok kerja gara-gara trauma dengan bau jengkol. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan seorang tamu istimewa, seorang hafidz Quran, muda, tampan, bersorban tinggi, dan sayangnya sombong luar biasa. Sang hafidz Quran berkata, Aku sudah menghafal 30 juz sejak usia 10 tahun. Ilmuku laksana samudera. Orang-orang sepertiku harus duduk paling depan, dan orang seperti Abu Nawas sebaiknya duduk di selokan. Tentu saja kabar kesombongan itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid, lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, orang itu benar hafidz, tapi aku khawatir hatinya belum hafal akhlak. Coba bicaralah dengannya. Baik tuanku, akan saya uji, apakah hafalnya tinggal di kepala atau sudah pindah ke dada, jawab Abu Nawas. Di hadapan banyak orang, Raja mempertemukan keduanya. Sang hafidz Quran mengawali perdebatan. Apa hakmu untuk berdiri sejajar denganku, Abu Nawas? Kau bukan ulama, bukan hafidz, bukan ahli tafsir. Dengan santai Abu Nawas menjawab, Aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku hanya ingin bertanya. Sang hafidz Quran menyombong, Silakan, aku hafal semua jawaban. Pertanyaan pertama Abu Nawas, Jika engkau telah hafal 30 juz, apa isi surat ke-100? Sang hafidz Quran langsung menjawab,
Al-Adiyat. Hebat. Lalu ayat kelima surat itu tafsirnya apa? Tentang manusia yang ingkar pada nikmat Tuhannya. Abu Nawas melanjutkan, apakah orang yang hafal Al-Quran untuk pamer termasuk manusia yang ingkar? Sang hafid Quran mulai kikuk. Orang-orang mulai tersenyum menahan tawa. Pertanyaan kedua Abu Nawas, di dalam Al-Quran ada ayat wala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Apakah ayat itu engkau hapus dari hafalanmu? Sang hafid Quran mulai gelisah. Tentu tidak. Lalu kenapa kau bangga memuji dirimu sendiri di hadapan manusia, seolah Al-Quran itu trofi, bukan petunjuk? Hadirin mulai mengangguk-angguk. Sang hafid Quran semakin pucat. Engkau hafal Al-Quran. Aku hanya hafal satu doa. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Tapi kalau engkau hafal 30 juz dan masih merasa tinggi dari orang lain, maka mungkin Quran hanya numpang lewat di lidahmu, belum sempat tinggal di hatimu. Suasana hening. Sang hafid Quran tiba-tiba tertunduk dan menangis. Ampuni aku Abu Nawas, aku terlalu sibuk membanggakan hafalanku, sampai lupa memperbaiki hatiku. Abu Nawas menepuk bahunya. Engkau tetap luar biasa. Tapi Quran itu bukan untuk diangkat-angkat, tapi untuk merendahkan diri. Raja Harun al-Rasyid tersenyum. Abu Nawas, kau memang tidak hafal Al-Quran, tapi kalimatmu menampar kami dengan hikmah yang menyejukkan. Dikisahkan suatu hari di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai sambil menikmati angin sore. Tiba-tiba dia melihat seorang pengemis tua duduk di pinggir jalan. Tapi anehnya, setiap kali ada orang lewat, si pengemis cukup batuk kecil langsung dikasih uang. Abu Nawas yang terkenal cerdas dan penasaran langsung berhenti. Dalam hati ia berkata, ini bukan pengemis biasa, ini pasti pengemis sakti. Lalu Abu Nawas mendekat, duduk di sebelahnya dan bertanya, wahai Tuan, izinkan aku menjadi muridmu. Muridku, aku cuma pengemis. Justru itu, ilmumu lebih hebat dari pedagang dan pejabat. Cukup batuk, langsung kaya. Pengemis mengelus jenggotnya. Baiklah, kalau kau ingin belajar, ada 3 syarat. Apa saja, kata Abu Nawas. Pengemis berkata, 1. Buang gengsimu. Yang kedua, latih tatapan mata memelas. Yang ketiga, hafal 10 kalimat pemungkas untuk pengemis. Abu Nawas langsung semangat. Ia mulai latihan di depan cermin. Tatapan kosong level dewa, gaya duduk malas tapi berwibawa, kalimat pamungkas, duhai Tuan, sebutir roti pun jadi berkah surgawi. Seminggu latihan, Abu Nawas pun siap turun lapangan. Ia duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh dan tatapan sendu. Lalu ia mulai, lewat 1 orang cuek. Lewat 2 orang malah dikira penjual batuk. Lewat 3 orang dilempar roti basi. Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datang si pengemis asli. Dia duduk di sebelah Abu Nawas. Pengemis batuk. Langsung diberi 1 dirham, sebutir kurma dan bonus sandal bekas. Abu Nawas pun protes. Tuan Guru, saya sudah tiru semua, kenapa saya gagal? Pengemis tertawa pelan lalu berkata, ilmu tertinggi pengemis bukan tatapan, bukan kalimat, tapi ikhlas. Kalau kau masih pengen terlihat pintar dan dihormati, kau takkan bisa memelas, karena orang bisa mencium gengsi dari jarak 10 meter. Abu Nawas tercengang, ia menatap pengemis itu lama, lalu berdiri dan bersujud hormat. Wahai guru, engkau benar, ilmu tertinggi bukan yang dipamerkan, tapi yang membuat hati lapang. Setelah hari itu, Abu Nawas tidak jadi pengemis, tapi ia selalu bilang ke murid-muridnya, aku pernah berguru pada pengemis sakti, dan darinya aku belajar. Kadang yang terlihat hina justru paling bijaksana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi di musim semi, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di tepi kota. Udara sejuk, burung-burung bernyanyi, dan topiknya kosong seperti biasa. Tiba-tiba dari arah depan muncul seorang pria berbadan besar. Wajahnya galak, matanya tajam, dan yang paling mencolok kedua tangannya buntung sampai siku. Abu Nawas langsung menyingkir dengan sopan. Tapi anehnya, pria itu malah menghampiri dan memukul bahu Abu Nawas dari belakang. Abu Nawas terhuyung dan refleks berteriak, Astagfirullah, siapa yang memukul saya? Ia menoleh dan melihat pria tadi berdiri dengan tenang.
Kedua lengannya buntung, tersenyum sinis. Abu Nawas melongo. "Tunggu, Anda memukul saya?" Pria itu menjawab dengan suara dalam. "Iya, ada masalah?" Abu Nawas panik, otaknya langsung penuh pertanyaan logis. Bagaimana mungkin saya dipukul oleh orang yang tidak punya tangan? Pria itu menatap tajam. "Itu urusan saya." Abu Nawas masih bingung, mencoba meraba bahunya. Tapi rasanya seperti dipukul pakai balok atau kepala kambing. Lalu pria itu mengeluarkan kaki palsu dari dalam tasnya. "Ini yang saya pakai buat mukul. Namanya si bala bambu, sahabat lama saya." Abu Nawas terdiam, kagum sekaligus takut. Lalu ia berkata dengan hati-hati, "Tapi kenapa Anda memukul saya?" Pria itu menjawab, "Karena kau menertawakanku dari kejauhan." "Tidak, saya bukan menertawakanmu. Saya menertawakan wajah saya sendiri di pantulan genangan air." Mereka saling diam selama 3 detik. Lalu pria itu berkata, "Oh, jadi begitu ya? Iya, ya sudah." Abu Nawas berpikir semuanya sudah selesai. Tapi saat ia hendak pergi, pria itu menambahkan, "Tapi karena kamu sudah membuat saya malu, kamu harus menerima tantangan duel." "Duel? Dengan apa?" Pria itu mengangkat 2 kaki palsu kayu yang tadi ditaruh di kantong belakang celananya. "Dengan tongkat kayu spesial. 1 buat saya, 1 buat kamu. Duel kecepatan." Abu Nawas hanya bisa tertawa kecil dan berkata, "Dunia memang adil. Bahkan orang buntung pun masih bisa bikin saya babak belur." Akhirnya duel pun digelar. Tapi yang terjadi justru luar biasa. Abu Nawas menang. Karena pria buntung itu tertawa sendiri melihat cara Abu Nawas memegang tongkat seperti sumpit raksasa. Sejak hari itu Abu Nawas punya teman baru, pria buntung dan kaki palsu pemukul legendaris si bala bambu. Dan setiap ada yang bertanya, "Pernahkah kamu dipukul orang buntung?" Abu Nawas hanya menjawab, "Pernah," dan jujur, rasanya lebih memalukan daripada ditolak pinjaman di warung. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.